Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesehatan dan kembali bisa melakukan segala aktivitas kita. Sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami masih merasakan berkat-Mu pada pagi hari. Kami akan memulainya Tuhan. Dan sebelumnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau Tuhan yang bersuara dan Tuhanlah yang menyertai kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, Selasa tanggal 23 Juni 2026. Tertulis dalam kitab Nabi Mika 4 ayat 1, demikian dikatakan. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung umat Tuhan akan berdiri tegak, mengatasi gunung-gunung, dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika saya pernah melayani di HKBP Sibolga Julu yang terkenal dengan lautnya yang luas, saya sering bermain dengan teman-teman sepelayanan di pantai. Saya coba menghadang ombak yang datang bagaikan pahlawan yang sedang menghadang serangan musuh. Begitu ombak menerjang saya mulai gelagapan dan takut. Namun, keberanian saya segera muncul ketika teman saya berdiri di samping saya dan memegang tangan saya, sehingga saya merasa aman dan tidak takut terseret ombak. Saudara-saudara dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sepak terjang kuasa si jahat bisa digambarkan seperti arus deras yang bisa menyeret orang percaya jatuh ke dalam laut. Karena itu, Tuhan menyatakan dirinya sebagai gunung yang tegap mengatasi gunung yang lain. Gunung itu diartikan sebagai rumah Tuhan yang merujuk kepada Yerusalem kekal yang tak tergoyahkan. Orang yang ingin diselamatkan harus berlindung kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mengatasi segala kuasa atau kekuatan apapun yang ada di dunia ini yang berusaha untuk menghancurkan kita. Karena tidak ada lagi kekuatan apapun yang bisa kita andalkan kecuali kekuatan Tuhan. Bahkan kalau kita baca di ayat 3 dikatakan, Ia akan menjadi hakim dan wasit bagi suku-suku bangsa. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa. Ketika ada banyak persoalan dan pencobaan atau sakit penyakit di keluarga kita yang kadang bisa membuat kita putus asa, kita diajak agar berlindung di gunung Tuhan. Karena gunung Tuhan tidak akan goyah oleh badai, yaitu ancaman apapun, sehingga kita bisa berlindung di dalamnya, yaitu benteng yang aman bagi jiwa kita. Tuhan mengundang kita untuk datang kepadanya ketika kita hampir tenggelam oleh hidup yang penuh badai dan ombak. Karena itu datanglah kepadanya, dan jadikanlah doa dan persekutuan sebagai pilihan pertama saat menghadapi badai kehidupan, bukan sebagai pilihan terakhir ketika jalan hidup semakin penat dan kalut. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri, tapi andalkanlah Tuhan yang merupakan gunung yang kokoh yang tidak akan hancur seberapa kuat pun ancaman yang datang menghantam. Di bawah kaki gunung Tuhan, kita tidak hanya mendapatkan perlindungan, tetapi juga pengajaran dan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Walau ujian datang, kita menghadapinya dengan penuh damai, karena segala kekhawatiran dan beban berat dapat kita letakkan di bawah kaki gunung Tuhan. Doa dan pengharapan kita tidak akan sia-sia jika kita menjadikan Tuhan sebagai tumpuan segala doa dan permohonan kita. Saudara yang dikasihi dalam nama Kristus Yesus,
Walaupun Nabi Mika bernubuat pada masa di mana bangsa Israel menghadapi masa-masa kelam dan ancaman kehancuran akibat dosa mereka, lihatlah, Allah tetap memberikan pengharapan akan masa depan yang damai bersama Mesias. Bersama Tuhan ada titik terang pengharapan dan pemulihan. Hal ini sudah digenapi melalui Yesus Kristus yang mendamaikan kita dan menebus kita. Karena itu saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita ke rumah Tuhan dengan sungguh-sungguh membuka hati untuk Tuhan, sehingga kita memperoleh damai sejahtera menghadapi kehidupan ini, apapun permasalahan yang kita hadapi. Mari jadikan Tuhan menjadi pondasi hidup dan berjalanlah bersama Tuhan, serta jadikan Tuhan sebagai gunung, tempat perlindungan dan pengharapan selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, kami telah mendengarkan suara-Mu, mengingatkan kepada kami, apapun yang terjadi di dalam hidup kami Tuhan, perjalanan hidup kami serahkan di bawah gunung kaki Tuhan. Karena gunung kaki Tuhan itu kokoh, dan apapun itu Tuhan, kami serahkan dalam tangan pengasihan. Kemanapun kami melangkah, Tuhanlah yang menyertai segala pekerjaan kami. Jemaat yang saat ini, yang sedang sakit, sedang bergumul, Tuhanlah yang menyembuhkan, memberikan mereka kekuatan untuk melawan apapun itu Tuhan, tantangan, penyakit yang mereka hadapi. Inilah kami Tuhan, kami serahkan hidup kami kepadamu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati. Shalom.